Pizza dengan keju melimpah? Wah, siapa yang tak tergoda? Tapi dengan pinggiran kerak roti yang tebal, akan susah nggak ya untuk menggigitnya? Tidak dengan deep dish pizza. Pizza ala Chicago ini menawarkan sensasi keju yang kenyal dan gurih, topping ekstra dengan isian aneka daging dan sayuran, serta pinggiran roti tebal serenyah biskuit. Sebelum mengulas lebih jauh, yuk kita cari tahu dulu asal-usulnya. Deep dish pizza dahulu diperkenalkan oleh imigran asal Italia Richard Ricardo yang membuka restoran bernama Pizzeria Uno di Chicago, Amerika Serikat pada 1943. Tak ada yang dapat memastikan mengapa ukuran pizza ala Chicago lebih tebal dari pizza Italia. Sebagian berspekulasi tebalnya pizza menyesuaikan dengan porsi makan orang Amerika. Namun peneliti Culinary Historians of Chicago, Peter Regas menyatakan, pemilik restoran telah memodifikasi ukuran pizza sebanyak 2 kali. Lantaran bersaing dengan restoran pizza baru yang menawarkan ukuran jumbo. The pizza got a little bit thicker as the years went on. We don't really know why, probably because either competitive pressure or it originally started as a tavern, so there may have been a rationale for making it a meal as opposed to a snack, because that was the only thing they served in the 40s was just pizza. So you had a lot of forces coming together, and what we have now is a modestly thick crust, but they put a lot of cheese on it. But the crust that they do have has a lot of fat in it, which means they have a lot of calories in it. So compared to a typical Italian pizza, it's got much more calories than a typical Italian pizza that you would find in Naples. Tak mesti ke Chicago untuk merasakan pengalaman menikmati deep dish pizza. Di Jakarta Selatan, saya mendatangi sebuah restoran yang menawarkan deep dish pizza otentik yang resepnya dibawa langsung dari negeri Paman Sam. Proses pengolahan pizza ala Chicago tak jauh berbeda dengan pizza pada umumnya. Septian, koki spesialis pizza ini memeragakan cara membuat deep dish pizza original dengan topping daging cincang. Saya pun tertarik mencoba membuat deep dish pizza, namun dengan varian topping vegetarian. Kita pakai zucchini. Oke. Ya. Dan ini eggplant. Eggplant. Ya, ada onion. Ada green paprika and red paprika. Oke, ini berarti harus dipotong-potong terlebih dahulu. Iya, benar sekali. Kemudian Kita bake. Ya. Oke, memakan waktu kurang lebih berapa lama? Kalau kita nge-bake dengan suhu 200 derajat itu kurang lebih 15 menit. 15 menit. Ya. Oke. Kita potong bareng-bareng kalau gitu ya? Boleh. Oke. Hati-hati jarinya, Kak. Potongan sayur ini dibumbui ala ratatouille, yakni ditaburi jintan putih, bubuk cabai, garam, olive oil, dan lada hitam, kemudian dipanggang di dalam oven. Sembari menunggu ratatouille matang, saya menggiling adonan dengan roll kayu, membentuk adonan pipi bundar sebagai kulit pizza di dalam pan. Ini harus ditaburin tepung dulu biar nggak lengket. Ini kita buletin, lalu pakai ini. Taruh gitu. Didorong. Iya, Sampai seberapa? Pelan-pelan aja ya. Iya. Seperti udah benar? Belum. Kenapa dia nempel, Chef? Ya. Ini agak oke. tepungin dikit. Berarti ditepungin. Iya. Adonan kulit pizza lalu dicetak di dalam pan berdiameter 8,5 inci atau sekitar 21,5 cm. Di situ dia lebih kayak kayak pie ya, Kak? Pie. Ya, makanya dia menggunakan pan ini ya? Iya, benar sekali. Dan juga kan kandungan di dalam doughnya dia berbeda dari pizza biasa. Ya. Kalau dia mengandung butter kalau ini. Pannya ini sendiri saya lihat nih ukurannya tingginya bisa sampai 7 cm. 7 cm. Iya. Ya, tinggi pan ini yang membuat isian topping deep dish pizza melimpah ruah. Ini yang bikin orang ngiler kalau misalnya ngelihat deep dish ditarik. Aduh, saya udah nggak sabar. Ini biang keladinya. Penyebab orang bisa ngiler karena cheese-nya ini ya, yang bikin ketika ditarik kemudian ada yang nempel-nempel ya. Iya, benar. Meleleh-meleleh ya kan, seperti hatiku, asik. Nah, di sini juga sama. Ini kuncinya. Ini kuncinya di sini. Untuk mendapatkan efek chewy atau kenyal, keju mozzarella justru mendominasi sebagian besar toppingnya. Hampir sudah bisa dibilang lebih banyak dari crustnya sendiri ya. Iya, benar. Justru lebih tebal dari crustnya sendiri. Isinya bisa dibilang sebagian besarnya adalah mozzarella. Mozzarella. Wow.
Lalu kita isi dengan, Nah, ini dia ratatouille. one kalau of kita my sebut. favorite ini. Iya, langsung kita Tinggal- masukin Kak. Oke. Ya. Masukin. Sepintas mengolah adonan pizza, menaburkan isian hingga melumuri toppingnya dengan saus marinara terkesan mudah. Ternyata semakin tebal pizza, semakin sulit memastikan tingkat kematangannya. Ya, Tantangannya adalah saya yakin karena ini tebal, Iya. jadi Dan juga- memastikan untuk dia benar-benar matang sempurna. Iya benar. Yes. Dan juga dough-nya juga kan kita beda dari yang lain. Gitu. Dari pizza biasa beda. Ya. Kandungannya beda. Karena dough untuk Bibi sendiri dia mengandung butter. Oke. Ya, kalau untuk Italian dan New York kan dia nggak pakai butter. Nah, itu ngaruh nggak ke misalnya dari proses masaknya, jadi menjadi kesulitan pengaruh. sendiri? Iya. Apa kesulitannya kalau di tantangan Kalau ini? mengandung butter dia kan agak basah dan juga dia cepat brown. Makanya kita harus mencari suhu yang pas Oke, supaya rata. dia tidak merata matangnya. Olahan pizza saya siap dipanggang. Nextnya nih berarti Tinggal masuk ke dalam oven. tinggal masuk ke Nah, sini ya. Oke. taruh ada. Pizza buatan saya. Dan Chef Cepi pastinya. Saya cuman nebeng-nebeng doang. Proses pemanggangan pizza di tungku memakan waktu setidaknya 20 menit. Anda harus sedikit bersabar jika memesan deep dish pizza. Meski proses pembuatan dan pemanggangan relatif lama, tapi sepadan dengan sensasi kala menyantapnya. Yes, pizza saya akhirnya siap disantap. Bila di Chicago, deep dish pizza disajikan langsung di atas pan pemanggangan, tapi di sini pizza dilepas dari pan dan disajikan di atas piring kayu. Bukan tanpa alasan, resto ini berkonsep keluarga, sehingga rentan disentuh anak-anak ketika disajikan di atas pan yang masih panas. Secara umum, rasa topping dan juga keju hampir sama. Tapi ternyata di dalamnya kalau saya lihat cukup berbeda dari mungkin kayak ada rempah ya. Sedikit ada rempah dari Indonesia juga. Oke. Jadi go lokal istilahnya. Betul. Silakan Pak. Baik. Tak ada aturan baku apakah makan deep dish pizza sebaiknya menggunakan tangan atau garpu dan pisau. Namun karena teksturnya yang tebal dan isian yang kaya, menggunakan tangan cukup sulit. Tidak seperti pizza Italia yang dapat dilipat. Tidak hanya ciwi dari kejunya saja, tapi dia ada sedikit yang bisa bikin ada yang digigit kayak gitu. Oke, saya ngerti. Biasanya kita kalau makan pizza tebal, pinggirannya dibuang. Betul. Iya kan? Iya. Sementara kalau ini barusan saya nyoba, ya, bisa saya tunjukkan mungkin lebih dekat. Coba lihat, ya dekat-dekat sini, mampir, kita lihat langsung. Nah, ini apa dia ya? Iya. Tuh, pinggirannya ini kalau dilihat tebal banget dan cenderung orang kayaknya kalau misalnya yang udah makan topping dan tengahnya males makan. Betul. Tapi dengan dibuat tekstur seperti biskuit tadi, Iya. jadi nggak akan kebuang. Betul. Gitu. Jadi kemakan semuanya. Oke, nice idea. Secara diameter tidaklah besar, tapi ketebalan pizza setinggi 7 cm membuatnya seolah dibentuk dari 2 lapis pizza biasa. Tentu saja, seporsi deep dish pizza tak mungkin disantap sendirian. Satu porsi bisa dinikmati 4 hingga 5 orang. Keras bagian bawahnya, nih kalau saya tadi atas toppingnya, kemudian keras bawahnya. Sepintas itu memang ya itu biskuit, Iya, tapi masih lembut nggak ya? Kalau biskuit kan biasanya ada yang kayak yang sifatnya hancur di mulut gitu kan. Kalau ini masih digigit seperti somehow ada layer-layer gitu. Iya. Pengalaman menyantap deep dish pizza tak hanya pada cita rasanya. Tampilan yang menggiurkan serta sensasi menarik-narik keju berbalut dengan gigitan pinggiran roti yang renyah. Begitu memanjakan lidah dan yang pasti mengenyangkan. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.